Selamat pagi, Shalom. Perkenalkan, nama saya Pria Onidi Madulito Sitorus, NPM 19110023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rekayasa ide saya dan mini riset saya untuk mata kuliah logika filsafat dan untuk memenuhi tugas proyek saya, yaitu mempresentasikan hasil rekayasa ide dan mini riset dalam bentuk video yang akan saya serahkan kepada dosen pembimbing saya, yaitu Harlen Simanjuntak MPD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mini riset dan rekayasa ide saya untuk mata kuliah logika filsafat. Jadi saya mengangkat judul yaitu logika filsafat yang mengenai filsafat kebudayaan. Baik, sebelum saya akan memulai presentasi ini, saya sebelumnya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga saya dapat menyelesaikan makalah saya ini dan saya bisa memenuhi tugas mata kuliah saya. Yaitu yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang mengapa saya mengangkat ini. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kebenaran, di mana di dalamnya terkandung ilmu matematika, logika, retorika, etika, politik, ekonomi, dan estetika. Dengan kata lain, filsafat itu menyelidiki sebab dan asas tentang segala sesuatu. Berdasarkan atas pendapat di atas, maka sangat jelas sekali bahwa filsafat merupakan hasil dari pemikiran dan perenungan manusia dan merupakan wadah dari segala sumber ilmu pengetahuan yang mana di dalamnya membahas atau mempelajari sebab dan akibat dari segala sesuatu yang dikupas secara mendalam dan merupakan upaya untuk mempelajari dan mengungkapkan pengembaraan manusia di dunia. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai rumusan masalah daripada materi yang saya bahas. Dalam penulisan makalah ini, saya akan mencoba mengkaji dan membahas tentang ilmu dan kebudayaan dengan rumusan sebagai berikut. Definisi ilmu dan kebudayaan, hubungan ilmu dan kebudayaan, peranan ilmu terhadap pengembangan kebudayaan. Mengapa ada kata ilmu? Filsafat adalah ilmu yang harus dikaji. Adapun tujuan dari penelitian saya ialah mengetahui definisi dari ilmu, mengetahui hubungan dan kebudayaan, mengetahui peranan ilmu terhadap pengembangan kebudayaan. Pembahasan saya, definisi ilmu dan kebudayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ilmu itu memiliki arti pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis, berdasarkan metode atau aturan tertentu yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang ganjalan tertentu dalam bidang ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut Suryan Sumantri, ilmu merupakan salah satu hasil pemikiran manusia dalam menjawab sebuah pernyataan. Jadi budaya di sini yang maksudnya kebudayaan itu ialah kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, yang dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Di dalam bahasa Inggris, kebudayaan diistilahkan sebagai kultural yang berasal dari bahasa Latin culere, yaitu memiliki arti mengelola dan mengerjakan. Biasanya diartikan sebagai usaha mengelola tanah atau bertani. Kata kultural juga diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Di bawah ini kami cantumkan beberapa pengertian budaya menurut para ahli. Di bawah ini saya cantumkan beberapa pengertian kebudayaan menurut para ahli. Yang pertama, Edward B. Taylor. Kebudayaan merupakan suatu keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan. Kebudayaan itu bukan hanya sebuah kegiatan yang selalu kita ikuti, tetapi kebudayaan itu memiliki pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan adat istiadat, begitu juga kemampuan-kemampuan lainnya. Yang kedua, M. Jobs and B. J. Strand. Kebudayaan itu mencakup kesatuan yang meliputi bentuk, teknologi, sosial, ideologi, religi, dan kesenian serta benda. Maksudnya ini kebudayaan itu bisa diapresiasikan dalam bentuk sosial media, baru kebudayaan itu memiliki beberapa makna. Kegiatannya itu harus memiliki makna-makna tertentu. Selanjutnya di sini saya akan membahas hubungan ilmu dengan kebudayaan. Ilmu merupakan alat
bagi manusia untuk menyesuaikan diri dan merubah lingkungan, memiliki hubungan sangat erat dengan kebudayaan. Mengapa? Kebudayaan itu bisa kita lihat dari sastra Batak Toba. Kebudayaan itu tidak hanya disampaikan melalui lisan, tetapi bisa secara tulisan. Secara tulisan maupun lisan itu kita menyampaikannya karena ada ilmu. Jadi ilmu dan kebudayaan itu saling berhubungan. Selanjutnya itu saya akan membahas mengenai keterkaitan atau ketergantungan ilmu dalam kebudayaan dapat dilihat dari berbagai sisi, diantaranya perubahan sosial. Perubahan sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat dapat terjadi bila sebuah kebudayaan itu melakukan kontak dengan kebudayaan asing. Misalnya, kebudayaan Indonesia yang bisa kita ambil kebudayaan Batak Toba dilakukan dengan hubungan kontak itu dengan kebudayaan luar. Sudah jelas kebudayaan luar itu sangat memiliki sisi positif maupun negatif. Begitu juga kebudayaan Batak Toba. Itu jika dihubungkan dengan kebudayaan luar sangatlah memiliki perbedaan yang sangat jauh berbeda dari segi kebudayaannya. Yang selanjutnya, mengapa saya bilang dari segi kebudayaannya sangat berbeda? Dari segi penampilan pada saat melakukan adat istiadat saya saja sudah sangat berbeda, apalagi dari hubungan ikatan dari kebudayaan tersebut dengan kebudayaan asing tadi. Yaitu selanjutnya peranan ilmu terhadap pengembangan kebudayaan. Yang pertama, ilmu merupakan bagian dari kepengetahuan, dan pengetahuan merupakan unsur dari sebuah kebudayaan. Kebudayaan di sini merupakan suatu sistem nilai, tata hidup, dan sarana yang ada dalam kehidupan manusia. Yang pertama, ilmu merupakan sumber nilai yang mendukung terselenggaranya pengembangan kebudayaan sosial. Yang kedua, ilmu merupakan sumber nilai yang mengisi pembentukan watak suatu bangsa. Ingat, kebudayaan adalah cerminan daripada watak suatu bangsa. Kenapa? Orang Batak kan itu kan keras-keras. Jadi berarti dari kebudayaan orang Batak itu biasa dibilang orang Medan itu suaranya ngegas ya kan. Jadi kebudayaan Batak itu bisa juga seperti itu, karena suara orang Batak keras-keras. Itulah yang dibilang kebudayaan sebagai watak. Suara keras bukan tentu wataknya buruk, akan tetapi suara keras adalah memberikan suatu penjelasan bahwasannya itu tidak benar. Oke, misalnya gini, mata kaulah. Kenapa dibilang orang Medan itu mata kaulah? Karena dia melihat saya, misalnya saya bilang mata kaulah, selengean kali sama aku. Dari situ kan dari jelaskan bahwasannya nggak mungkin orang mengatakan itu jika dia tidak berbuat salah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai mini riset saya tadi sudah selesai, dan sekarang saya mengenai rekayasa ideologika filsafat saya yang membahas juga mengenai kesimpulan dari filsafat ilmu dan kebudayaan atau filsafat kebudayaan pastinya. Jadi yang pertama itu saya membahas rangkumannya saja langsung. Sebagai makhluk dinamis, manusia beserta kebudayaannya tidak terlepas dari yang namanya perubahan. Kenapa? Karena manusia memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Misalnya kebudayaan Batak Toba, setiap pesta harus pakai ulus lah, motong babi lah, segala macam. Jadi kebudayaan Batak Toba itu sangat erat dengan dunia mistik juga katanya. Jadi kebudayaan Batak Toba itu bukan hanya bisa disampaikan bahasanya itu secara lisan, tetapi juga disampaikan juga ke dalam bahasa, yaitu tulisan. Misalnya karya sastra Batak Toba. Karya sastra Batak Toba itu bukan hanya bisa diucapkan, tetapi bisa dituliskan dan diaplikasikan ke dalam buku maupun ke dalam dunia media. Demikian hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian yang telah menonton, saya ucapkan terima kasih. Shalom. Shalom.